Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama Ibu Guru. Kita akan belajar materi SKI kelas 4 MI tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi berhalwat di Gua Hira, Nabi menerima wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Pada saat itu, Nabi berusia 40 tahun, melalui Waraqah bin Nawfal. Akhirnya, Nabi tahu bahwa beliau adalah Nabi terakhir yang diutus Allah. Setelah turun wahyu yang kedua, pada surah Al-Mudaththir ayat 1-7, Nabi mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah dakwah yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selama 3-4 tahun. Dakwah tersebut dilakukan di rumah Al-Arkam bin Abil Arkam. Nabi menyebarkan Islam awalnya hanya kepada tetangganya, kerabat, dan sahabat terdekatnya. Golongan pertama yang masuk ke dalam Islam dinamakan As-Sabiqul Awwalun, yang artinya orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Selama 3-4 tahun lamanya, Nabi Muhammad SAW melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pada akhirnya, Nabi Muhammad SAW melaksanakan dakwah secara terang-terangan dengan diturunnya surah Al-Hijr ayat 94. Yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam dakwah secara terang-terangan yaitu mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabatnya dan orang-orang terpandang dari kaum Quraisy. Mereka diajak menyembah Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik terhadap sesama dan tidak boleh saling bermusuhan. Namun hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi Muhammad SAW dan sebagian besar menolaknya, termasuk paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Secara keras menolak bahkan mengancam akan memusuhi Nabi Muhammad SAW apabila meneruskan dakwahnya itu. Meskipun Nabi Muhammad SAW mendapatkan tantangan dan ancaman, beliau tetap tabah dan tidak putus asa. Selanjutnya, ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Yang pertama, ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad SAW. Pernahkah anak-anak membaca kisah tentang Abu Lahab? Ya, Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW yang selalu merintangi, mengancam, dan menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Pernah suatu hari, ketika Nabi Muhammad sedang sholat, datang Abu Lahab merasakan kesakitan kakinya apabila melewati jalan tersebut di waktu fajar untuk sholat ke masjid. Nabi Muhammad SAW dengan sabar menjalani cobaan itu. Kejahatan mereka berdua akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terdapat dalam surah Al-Qur'an surah Al-Lahab ayat 1-5. Yang kedua, ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Penguasa Mekah tidak rela melihat Nabi Muhammad SAW bertambah pengikutnya. Mereka mengadakan pertemuan di Darun Nadwah, membicarakan tentang cara dan sikap apa yang dapat dipergunakan untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Para penguasa Mekah memutuskan bahwa untuk merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW adalah dengan cara menyebarkan kebohongan Rasulullah agar orang jangan sampai mengikuti dakwah dan menjauhkan diri dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy.
Berbagai cara dilakukan kaum kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya, ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat di masjid, Nabi dilempari dengan kotoran yang bau busuknya. Kotoran binatang itu mengenai kepala Nabi Muhammad SAW yang sedang sujud dalam sholatnya. Kemudian datanglah Fatimah, putri Nabi, membersihkan kotorannya. Setelah dibersihkan, Rasulullah SAW melanjutkan sholatnya. Yang keempat, ketabahan atas pemboikatan yang dilakukan Bani Hashim. Tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan pemboikatan? Ya, pemboikatan sama artinya dengan pengucilan. Kaum kafir Quraisy melakukan pemboikatan terhadap Bani Hashim karena menganggap bahwa Bani Hashim selama ini membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, dengan diboikatnya Bani Hashim, Nabi dan umat Islam pada waktu itu menderita kelaparan, kemiskinan, dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Akibatnya, agama pun tidak bisa berkembang. Selanjutnya, ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Yang pertama, ketabahan Khadijah binti Khuwailid. Menurut anak-anak, apakah Khadijah binti Khuwailid itu? Ya, dia adalah istri Nabi Muhammad SAW yang selalu mendukung dakwah beliau. Khadijah selalu mendukung dakwah Nabi dengan harta benda, jiwa, dan raga. Banyak harta bendanya yang digunakan untuk kepentingan dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Khadijah banyak menghadapi ancaman dan cacian dari kaum kafir Quraisy. Mereka menyuruh Khadijah agar mau membujuk Nabi Muhammad SAW untuk menghentikan dakwanya, namun bujukan itu ditolaknya. Yang kedua, ketabahan Abu Bakar. Abu Bakar adalah salah satu sahabat Nabi yang selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari, Abu Bakar meminta izin kepada Rasulullah untuk menyeru kepada kaum kafir Quraisy supaya mereka insaf dan mengikuti seruan Allah SWT dan utusannya. Setelah mendapat izin, Abu Bakar berdiri di tengah-tengah masjid dan berkhutbah dengan suara lantang, berseru kepada kaum kafir Quraisy supaya mengikuti seruan Allah dan utusannya. Tetapi apa tanggapannya? Kaum Quraisy malah memukuli Abu Bakar sehingga jatuh karena tidak kuat menahan pukulan-pukulan mereka. Ketika mencoba melarikan diri, dengan segera ia ditangkap oleh Utbah bin Rabi'ah dan dipukul lagi. Akhirnya Abu Bakar ditolong oleh orang-orang dari keturunan keluarga Taimi yang kebetulan lewat dan dibawa ke rumah ayahnya, Abu Quhafah. Dengan takdir Allah SWT, tidak beberapa lama kemudian sembuhlah Abu Bakar dari luka-lukanya itu. Yang ketiga, ketabahan keluarga Sumayyah. Bagaimana perasaan anak-anak ketika melihat orang yang disiksa di bawah sinar matahari? Itulah salah satu siksaan yang dialami oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Yasir. Yasir adalah suami dari Sumayyah. Mereka sekeluarga disiksa oleh majikannya yang bernama Abu Jahal. Mereka diikat, kemudian diseret dan dijemur di panas matahari yang beralaskan pasir yang dibakar. Yang keempat, ketabahan Arkam bin Abil Arkam. Arkam bin Abil Arkam sering mendapat ancaman dan bujukan dari kaum kafir Quraisy agar meninggalkan ajaran Islam. Arkam bin Abil Arkam tetap tabah dan menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Bahkan ikut hijrah ke madrasah, meninggalkan rumah dan harta bendanya yang melimpah. Dan yang terakhir, ketabahan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang hamba sahaya yang berasal dari Abyssinia. Dia dibeli oleh Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemuka kaum kafir Quraisy dan penentang dakwah Islam.
Bilal bin Rabah merasa tertarik untuk mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Setelah mengikuti Nabi dalam berdakwah, dia menyatakan diri sebagai seorang Muslim. Umayyah bin Khalaf sangat marah mendengar berita itu. Dia menyiksa dan memaksa Bilal bin Rabah agar kembali kepada kepercayaannya menyembah berhala. Sekian penjelasan dari Bu Guru tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.